Berjumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso. Selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan membahas atau membicarakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia. Seperti video-video sebelumnya, video yang ada di channel saya ini bisa digunakan sebagai referensi untuk siswa ataupun untuk para pengajar, guru dalam memberikan materi kepada siswanya di era pandemi ini. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kolonialisme Inggris di Indonesia, tepatnya pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Di video sebelumnya, kita mengenal apa yang dimaksud dengan Republik Bataaf. Era Republik Bataaf itu adalah di mana negara Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Nah, ini berpengaruh terhadap negeri-negeri jajahannya, termasuk wilayah Nusantara. Dengan kata lain, kolonialisme di Nusantara ketika era Bataaf itu bukan murni dari negeri Belanda, tapi kepanjangan tangan dari pemerintahan Prancis yang telah menguasai negeri Belanda. Pemerintah Belanda sendiri itu kemudian meminta tolong kepada Inggris yang notabene dulu merupakan musuh, kemudian ketika era Bataaf dijadikan sekutu, untuk membantu Belanda menguasai wilayah Jawa terutama yang dikuasai oleh pemerintah Prancis melalui Republik Bataaf tersebut. Langsung saja kita akan membahas tentang masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Jika kemarin sebelum era Thomas Stamford Raffles kita membahas mengenai masa kekuasaan Daendels. Kita sudah bahas mengenai Daendels di video sebelumnya. Sekarang kita munculkan pertanyaan, siapakah Raffles? Tentunya Raffles itu orang Inggris. Kita tahu karena pembahasan kali ini kita membahas tentang kolonialisme Inggris di wilayah Indonesia. Namun ketika ada pertanyaan, siapakah Raffles itu? Pasca perjanjian Tuntang, Inggris berkuasa di tanah Jawa, menggantikan kekuasaan kolonial Belanda. Perjanjian Tuntang sendiri kita tahu adalah perjanjian antara Raffles dari pihak Inggris dengan Gubernur Jenderal Jensen dari pihak Belanda yang merupakan perwujudan dari Republik Bataaf. Jika era sebelumnya, tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, namun kemudian Daendels dipanggil kembali ke negerinya, digantikan oleh Gubernur Jenderal Jensen yang notabene juga memiliki tugas yang sama, namun dia gagal dalam melaksanakan tugasnya tersebut, ditandai dengan adanya perjanjian Tuntang, yaitu penyerahan kekuasaan dari Jensen ke tangan Raffles. Pada waktu itu EIC yang merupakan kongsi dagang milik Inggris melalui Lord Minto menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles antara tahun 1811 sampai 1813 sebagai Gubernur Jenderal di Jawa. Sebelum berkuasa di tanah Jawa, Raffles merupakan Gubernur Jenderal Inggris di Singapura. Kita tahu ketika era kolonialisme dan imperialisme, wilayah Inggris itu yang paling luas, sangat luas sekali. Termasuk di wilayah Asia Tenggara, Inggris sudah lebih dulu berkuasa di wilayah Singapura dan di wilayah Malaysia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles berpegang pada prinsip berikut. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintahan kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat penggarap sawah atau rakyat penggarap tanah itu dianggap sebagai penyewa, yang mana diharuskan membayar sejumlah uang yang disepakati ke pemerintah kolonial, dalam hal ini ke pihak Raffles. Ketiga prinsip ini yang dipegang teguh oleh Raffles dalam menjalankan pemerintahannya di wilayah Indonesia. Selain prinsip tersebut, Raffles juga menerapkan beberapa kebijakan, yang antara lain kebijakan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dengan tujuan untuk urusan administratif pemerintah kolonial itu menjadi lebih mudah. Kedua, mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan feodal. Ketiga, bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah pemerintahan pusat. Untuk poin ketiga, bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah, itu dengan kata lain mereka juga mendapatkan gaji, dikarenakan status bupati tersebut itu merupakan pegawai.
Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. Ada beberapa hal. Yang pertama, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kedua, penghapusan sistem monopoli. Yang mana kita ketahui, sistem monopoli itu sangat kencang atau sangat gencar sekali dilakukan ketika era penjajahan Belanda. Mengenai sistem monopoli itu seperti apa, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silahkan, ketika ada yang belum jelas mengenai sistem monopoli, itu bisa lihat di video di channel ini. Ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Keempat, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Penyerahan wajib hasil bumi kita tahu itu juga sangat gencar dilakukan ketika era penjajahan Belanda. Kelima, pelaksanaan sistem sewa tanah atau disebut land rent system. Dalam hal ini, pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Mengenai land rent system sendiri atau sistem sewa tanah, itu antara lain segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan. Kedua, semua tanah menjadi milik pemerintahan kolonial. Para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Tiga, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Sistem land rent atau sistem sewa tanah dianggap Raffles itu lebih efisien dilakukan di wilayah jajahan. Kebijakan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. Raffles menulis buku berjudul History of Java dibantu juru bahasa Raden Arya Notodiningrat dan seorang Bupati Sumeneb Notokusumo II. Sejarah Pulau Jawa atau The History of Java adalah buku yang dikarang oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles yang memerintah sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816 menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa, dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Buku ini diterbitkan dalam 2 bundle, volume 1 itu sejumlah 479 halaman dan volume 2 sejumlah 291 halaman yang dilengkapi dengan banyak halaman bergambar. Buku ini dicetak ulang pada tahun 1965 oleh Oxford University Press di London. Raffles juga mendukung Batavia Genootschap, yaitu sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Disebut juga Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia. Adalah sebuah lembaga kebudayaan yang didirikan di Batavia pada tahun 1778. Semenjak tahun 1910, lembaga ini dikenal dengan nama Ikatan Kesenian dan Ilmu Kerajaan di Batavia. Lembaga ini didirikan oleh Jacob Cornelis Matthew Redermeijer, seorang naturalis asal Belanda pada tahun 1778. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1950, lembaga ini diganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Namun, pada 1962, lembaga ini diberhentikan dan koleksinya menjadi milik Museum Nasional. Raffles juga dikatakan menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Menemukan di sini maksudnya, Raffles mempublikasikan secara ilmiah. Jadi, bukan dia yang pertama kali menemukan, tapi lebih ke peran Raffles dalam mempublikasikan bunga Rafflesia arnoldi tersebut kepada masyarakat luas, kepada dunia internasional pada kalayak Eropa pada waktu itu. Rafflesia arnoldi atau bunga raksasa ini tidak terlepas oleh sejumlah penemuannya pertama kali pada tahun 1818 di hutan tropis wilayah Bengkulu di Pulau Sumatera, di suatu tempat dekat Sungai Mana, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga Bengkulu dikenal sebagai Bumi Rafflesia. Seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang menemukan bunga raksasa ini pertama kali. Dr. Joseph Arnold sendiri saat itu tengah mengikuti ekspedisi yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi, penamaan bunga Rafflesia arnoldi didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga. Raffles juga merintis pembangunan kebun raya Bogor. Pada awal 1800-an, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mendiami Istana Bogor dan memiliki minat besar dalam botani tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan ahli botani W. Kent
yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Inilah awal mula Kebun Raya Bogor dalam bentuk yang sekarang. Raffles juga memberikan bantuan kepada John Crawfurd, seorang residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian dan menghasilkan buku History of the East Indian Archipelago yang diterbitkan sebanyak 3 jilid. Kontribusi dari Thomas Stamford Raffles sendiri itu masih dapat kita jumpai, terutama kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan. Akhir pemerintahan Raffles ditandai dengan adanya Convention of London atau Konvensi London tahun 1814. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Kemudian Raffles digantikan oleh tokoh yang bernama John Vandal. Selanjutnya, Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu, juga di wilayah Bangka Belitung. Masa pemerintahan Raffles ini dikenal dengan istilah interregnum atau sisipan, karena di antara dua masa penjajahan Belanda. Convention of London sendiri itu merupakan perjanjian antara pihak kerajaan Inggris dengan kerajaan Belanda mengenai penyerahan kembali kekuasaan di Pulau Jawa dari pemerintah Inggris ke pemerintah kerajaan Belanda. Dari sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Dinamika perkembangannya, Raffles itu ternyata banyak mengubah sistem-sistem yang dulunya menjadi sistem kolonialisme baku dari pemerintah Belanda, kemudian dirombak menjadi sistem yang baru. Antara lain tadi disebutkan, ada penggantian dari sistem kolonial menjadi sistem feodal. Terima kasih, tetap lihat terus di channel ini mengenai video-video pembelajaran sejarah ataupun peristiwa-peristiwa menarik yang bisa kita bahas. Silahkan ketika ada materi-materi sejarah yang kurang jelas di buku ataupun materi-materi yang kalian dapatkan di sekolahan dan kalian menginginkan supaya materi itu dibahas di channel ini, silahkan komen di bawah. Nanti akan kita buatkan video pembahasan mengenai materi yang kalian inginkan. Sekali lagi, terima kasih sudah melihat video di channel ini. Gunakan media-media interaktif ataupun media-media modern, sosmed, ataupun internet, itu untuk hal-hal yang positif. Sampai jumpa di video berikutnya.